Di sisi dunia yang lain, para Churn telah merebut sebuah kota dan memaksa penduduknya mengungsi ke padang pasir. Berabad-abad yang lalu, orang gurun telah belajar memanaskan pasir kristal, merah jambu, biru, dan putih untuk membuat kaca. Lalu, mereka membangun kota yang begitu kuat, berkilauan dan indah. Bahkan, para serapim pun memperhatikan. Walking is so mundane. Adagio tidak seperti saudara-saudaranya. Iseng berbuat tolol dengan manusia. Mengapa harus dia? Saat para makhluk konyol itu mati dalam sekejap. Tapi dia terlanjur menyukai kota kaca dan kesal melihatnya hancur. Beautiful things deserve to be cherished. Terbang di atas reruntuhan kaca, dia melihat percikan api di kegelapan. Asap berminyak keluar dari napas api para monster. Begitulah manusia menyebut mereka. Bagaimanapun, Adagio tahu bahwa Churnbish hanyalah bagian alami dari siklus daur ulang kehidupan yang tiada habisnya di dunia. Power needs never boasted. Dia mendarat di tempat aman, di salah satu bukit pasir kristal yang disebut The Shimmer. My name is a killing word. Idris keluar saat subuh dari tenda kulit kambingnya. Dengan senjata tersampir di punggung, dia menyipitkan mata ke arah matahari terbit. Dia berhenti saat melihat sesuatu yang hijau di pasir. Look, there's a bush. Terlihat tunas tanaman menyembul keluar. Sebelumnya, tanaman yang tumbuh di tengah The Shimmer adalah sebuah keajaiban. Sekarang, dia menghela nafas dengan takut, lalu berbalik ke arah kota. Setelah setengah jam berjalan kaki, kabut asap yang mencekik, dan seluruh pohon yang menjuntai di gerbang, terlihat lumayan. Di bukit pasir tertinggi, di bagian luar kota, dia melihat jin dengan sayap biru. Dia berkedip untuk menghilangkan ilusi, lalu berbalik. Some things are better unseen. Di The Shimmer, orang-orang tahu betul bahaya Fata Morgana. Begitu pikiran mulai menipu, akal sehat tersesatkan. Bergerak di antara tenda-tenda dan melewati tungku api, dia menghirup aroma roti dan teh yang mendidih. Dia menurunkan seekor anak kambing yang melompat ke atas meriam. Lalu memberi salam kepada para tetua dan mendengar berita suram. Nothing here is like home. Munculnya tanaman di pasir pertanda mereka hanya punya waktu beberapa hari untuk mundur ke garis pertahanan. I seek the good in dark places. Dalam genangan darah, di tanah tak bertuan, di antara perkemahan dan kota, dia menyeret jauh Churnbish yang telah berkeliaran hingga dekat saat malam. We need a vantage point. Seringkali teror datang berasal dari tulang belulang. Makhluk buas datang bergelombang setiap malam, meludah menggertakkan gigi mereka, menyabetkan cakar atau tentakel, meraung atau mendegung. Semakin banyak, semakin sedikit pula waktu istirahat bagi para pejuang.
Itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Semua yang pernah dipelajari Idris tentang tombak dan cakram sangat berguna. Sekali lagi dia menatap ke arah bukit pasir. Sosok bersayap biru itu belum menghilang. Lost souls wander here. Idris menutup matanya, membayangkan bukit pasir di mana si jin berdiri, lalu menghendaki dirinya ke sana. Adagio tidak ingat kapan terakhir kali dia terkejut. Tapi sayap birunya tersentak kaget ketika kesatria gurun muncul di hadapannya. "Selamat datang, Jin," kata Idris dengan halus. "Bila kau datang untuk bergabung dalam perang kami, maka kau diterima di perapianku." "Menakjubkan," kata Adagio. Suara merdunya terdengar seperti dia sedang menguap. "Aku tidak tahu kalau sihir diajarkan di The Shimmer. Aku tidak mengenal sihir," kata Idris. Magic is itchy. "Skillku adalah bakat alam. Jika itu benar, maka semua orang bisa melakukannya," kata Adagio. Lelaki pemberani sampai ke tujuannya bersamaan dengan saat dia berangkat. Mungkin bangsa manusia seharusnya lebih ditakuti. Dengan jentikan jarinya yang ramping, Adagio menunjuk ke kota yang hancur itu. "Sekarang, orang-orang hidup dalam ketakutan," kata Idris dengan suara halus. "Kalau cerita itu benar, munculnya dongeng sumur horor akibat kesalahan para leluhurmu. Untuk Serafim dan para leluhur naga, diciptakanlah sebuah sumber kekuatan untuk mengontrol pelepasan energi destruktif mereka." Well, I'm part Elder Dragon, part Beacheras. Alam tidak dapat dikendalikan selamanya. Dapat menghancurkan dan lebih tahan lama dari kita semua, kata Adagio. Idris mengangguk. Para astronom menyatakan bahwa cahaya langit dari surga telah sejajar untuk menciptakan sezeji yang akan mendatangkan malapetaka dari dalam sumur kekuatan. Tapi itu sudah lama sekali. Tidak ada seorang pun yang percaya. Setahun yang lalu, Churn Beast tumpah keluar dari sumur dan mengusir kami dari kota kaca. Setiap hari kami bertarung, dan setiap hari kami makin terdesak jauh. Hampir dari semua pengungsi, bahkan mereka tidak pernah memerah kambing, apalagi menebas tombak. Tapi bagi mereka yang tidak lari dan tidak mati, akan mengalami hal yang lebih buruk. Betul, itu horor, desah Adagio. Apa yang Churn tidak bunuh, akan ditelannya. Katakan, apa yang bisa dilakukan? Kata Idris. Tidak ada yang bisa dilakukan, kecuali menyelamatkan dirimu sendiri. Di tahun mendatang, semua yang kau lihat di setiap arah akan menjadi rimba dengan makhluk pemangsa yang mengerikan. Ini bukan pertama kalinya Churn menghancurkan satu peradaban yang sangat tinggi. Adagio tertawa kecil. Kau mengingatkanku pada dua bersaudara, Rana dan Ayah. Mereka bertanya-tanya padaku. Sebagai dua insinyur muda yang menjanjikan, aku menugaskan mereka menulis buku. Mungkin beberapa makhluk masa depan akan menemukannya di antara reruntuhan kota dan memulai perlawanan. Jadi,
ada buku yang bisa menyelamatkan kita. Peradaban lain telah berjuang melawan Churn untuk sementara waktu dengan teknologi. Adagio menatap kota lagi, mengerutkan hidung tajamnya saat kabut Churn membumbung di udara pagi yang hangat. Tapi Rana dan ayah gagal. Seperti yang semua kalian lakukan. Saat mereka menjadi serakah dengan pengetahuan mereka. Dan sekarang, dia melambaikan tangannya dengan gaya meremehkan ke arah parit pertahanan. Itu tidak bisa diperbaiki. Akan kudapatkan kembali. Ekspresi Adagio untuk sesaat melunak. Apa yang Churn tidak bunuh akan ditelannya. Katanya lagi, "Terima kasih atas nasihatmu, Jin." Idris mengambil cakram dan menggenggamnya, dan tidak lagi menoleh ke belakang. Idris menarik nafas ke perut, dan membiarkan udara keluar dalam aliran panjang dan tipis. Aku tidak memberi. Tapi, sebelum Adagio bisa menyelesaikan pikirannya, tanah di bawah Idris hancur, dan pasir naik dalam pusaran yang spektakuler. Kemudian pemuda itu hilang dari bukit pasir. Dan Adagio hanya bisa melihat kepergiannya. They'll flee before me. Lengannya disilangkan sambil menggelengkan kepalanya. Perhaps this is best. Adagio bergumam. Sekali dalam ribuan tahun, seorang makhluk fana memproyeksikan bayangan yang menarik.